Ini merupakan dua series yang mungkin terlihat banyak kesamaannya, baik dengan tema yang tetap dipertahankan dan juga banyak unsur cerita yang tetap sama secara konsep. Namun buat kamu yang belum tahu bahwa Power Rangers Jungle Fury yang saat itu digarap oleh Disney ternyata tetap punya banyak sekali perbedaan yang sangat mendasar, membuat series ini ternyata masih sangat original dan tidak asal copy paste semata. Mengingat bela diri khas Asia tidak bisa semudah itu digarap, apalagi untuk tayangan anak-anak di negara barat. Dan tentu saja itu membuat Jungle Fury menjadi serial yang sangat unik karena menggarap sebuah serial Sentai dengan tema yang cukup berat yang bahkan konon katanya kurang laku di Jepang pada saat itu. Namun lepas dari perbandingan kualitasnya, kita akan berfokus tentang perbedaan mendasar antara kedua serial ini saja. Jadi kita akan mengabaikan detail-detail kecil yang mungkin kurang begitu berpengaruh, sama seperti pembahasan komparasi antara Power Rangers dan juga Super Sentai lain sebelumnya. Dan diperingatkan juga bahwa video ini tentu saja mengandung spoiler. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 perbedaan antara Power Rangers Jungle Fury dan juga Geki Ranger versi Tokuvex Indonesia. Perbedaan jenis morfernya ini merupakan hal kecil namun sangat berpengaruh, terutama karena berkaitan dengan penjualan mainan di belakang layar, dimana buat yang lebih familiar dengan Jungle Fury, kamu mengetahui bahwa morfer untuk trio utamanya adalah Solar Morpher, yakni 3 buah kacamata warna-warni yang entah bagaimana sudah terkoneksi dengan Morphin Grid. Dan itu tentu saja tidak hanya sebagai morfer, melainkan juga alat telekomunikasi yang terhubung dengan markas dan sesama Rangers lainnya. Dan buat yang nggak pernah nonton versi Jepangnya, dimana Geki Ranger justru menggunakan jenis perangkat henshin yang sangat berbeda, yakni Geki Changer yang bisa kamu lihat dan sudah terpasang secara permanen pada bagian kostum Rangersnya sendiri. Dan pada wujud civiliannya, Jan, Retsu, dan juga Ran tetap memakai Geki Changer kemanapun mereka pergi. Sebab itu juga punya fungsi komunikator dan juga teleportasi senjata-senjata tertentu. Berbeda sekali dengan Jungle Fury, di mana perangkat yang sama tetap ada pada kostum Rangernya, hanya saja punya fungsi yang diminimalisir. Sebab perangkat yang pada versi Amerika ini disebut sebagai Tiger Battle Claws cuma bisa digunakan sebagai perangkat teleportasi senjata-senjata bagi para Rangersnya. Sebab Bandai Amerika pada saat itu beranggapan bahwa Battle Claws tidak begitu menarik jika dipertahankan sebagai morpher. Maka mereka berinisiatif untuk membuat kacamata hitam yang lebih fleksibel dan punya nilai jual yang dianggap lebih menarik. Dasar perguruan bela diri. Meskipun sama-sama mengangkat tema bela diri, namun ada banyak sekali perbedaan mendasar antara Jungle Fury dan juga Geki Ranger, di mana pada versi asli Jepang, Geki Ranger memiliki gaya bela diri hewan yang disebut sebagai Juken, yang terbagi antara Geki Juken sebagai pihak yang baik dan juga Rin Juken yang berada pada pihak antagonis. Dan Geki Juken sendiri membentuk organisasi bernama Scratch, di mana para master atau disebut sebagai Shichi Kensei membangunnya bersama dengan Miki Masaki yang disokong dengan teknologi modern. Dan karena Scratch adalah perusahaan publik yang terbuka untuk semua orang, bahkan pada serial Kirame Major, perusahaan ini mensponsori Sena Hayami sang Kirame Green dalam tim larinya. Berbeda sekali dengan Jungle Fury, di mana perguruan mereka tersembunyi secara rahasia di tengah hutan untuk melatih bela diri bergaya hewan yang dalam versi ini disebut sebagai Paizua. Dan ingat, perguruan tersebut hanya melatih para kandidat yang kemudian menjadi Rangers. Namun teknologi Rangersnya justru dibuat oleh alumni Paizua Master yang bernama Robert James atau RJ, yang bahkan merahasiakan proyek tersebut dan juga menyembunyikannya di atas sebuah restoran pizza miliknya sendiri. Dan bicara soal Geki Juken dan juga Rin Juken, segregasi atau pemisahan ini terjadi karena perbedaan pandangan dan juga persaingan di masa lalu. Sementara di Jungle Fury, hal semacam itu ditiadakan dalam kisahnya, melainkan bahwa di masa lalu, para Paizua Master bertarung dan berhasil menyegel iblis bernama Daishi. Casey Rhodes dan juga Jan Kando. Di serial Geki Ranger, kamu mengetahui bahwa Geki Red yang bernama Jan Kando ini memiliki basis kehidupan yang berbeda sekali dengan counterpart Jungle Fury-nya, di mana Jan merupakan seorang anak yang dibesarkan di tengah hutan setelah desanya dihancurkan oleh pihak Rinjuden yang bernama Long. Maka dari itu, pria ini berperilaku seperti Tarzan, berbicara dengan bahasa yang unik dan juga cenderung kekanak-kanakan dalam berbagai hal. Namun ia memiliki kekuatan fisik yang natural hasil didikan alam yang sangat keras.
di mana kemudian ia diselamatkan oleh Miki Masaki dan dibawa ke markas untuk dijadikan Geki Red. Berbeda sekali dengan versi Jungle Fury, di mana Red Ranger di sini yang bernama Casey Rhodes merupakan murid Paizoa biasa dengan kehidupan normal layaknya anak muda perkotaan pada umumnya. Bahkan ia bukan orang terpilih pada awalnya, melainkan kandidat pengganti Jared yang dianggap telah melakukan pelanggaran oleh perguruannya. Jadi Casey hampir sangat random dalam hal ini. Namun Casey merupakan leader bagi timnya, berbeda dengan Jan yang meskipun berwarna merah, namun leader bagi tim tersebut adalah Ran Uzaki sang Geki Yellow. Bahkan pada serial Geki Ranger, Jan merupakan putra dari master bernama Dan Kando yang telah bergabung dengan Rinjuden dengan wujud monster yang bernama Shugu, yang juga memiliki jurus Gekiju Tiger Ken. Jadi ada hubungan keluarga antara Sentai dan juga musuhnya. Sementara pada versi Jungle Fury, Casey tidak punya hubungan apapun dengan Phantom Beast Tiger. Mereka terikat oleh duel lantaran sama-sama memiliki Spirit of the Tiger atau roh harimau pada diri mereka. Kisah cinta antara Blue dan juga Yellow Ranger ini juga merupakan hal penting yang menjadi dasar cerita Jungle Fury, di mana karena Casey adalah anak baru yang terpaksa bergabung dengan tim, hal itu membuat Tio Martin sang Blue Ranger agaknya kurang nyaman dengan kehadiran Casey. Bukan hanya karena Tio adalah pria yang arogan dan kurang ramah, melainkan juga karena ia merasa bahwa Casey adalah pesaingnya untuk mendapatkan cinta Lily sang Yellow Ranger. Ya, jadi di sini ada kisah asmara antara Blue dan Yellow Ranger secara tipis-tipis sepanjang serialnya berjalan. Sebab itu mempengaruhi kinerja teamwork yang ada pada diri mereka. Namun, hal tersebut tidak pernah ada pada Geki Ranger. Sebab secara simpel, Retsu Fukami dan juga Ran Uzaki sama sekali tidak pernah saling jatuh cinta. Bahkan tidak ada kisah cinta yang bertepuk sebelah tangan antara mereka berdua. Kenapa? Karena memang Retsu dan Ran hanya dikonstruksikan sebagai rekan kerja atau teman satu tim saja. Bahkan, keakraban mereka pun tidak terlalu kental seperti halnya Lily dan Tio yang ada di Jungle Fury. Bahkan ketidaksukaan Retsu pada Jan hanya karena ia terganggu dengan sikap kekanak-kanakan Jan dan juga menganggap bahwa Geki Red ini adalah beban bagi tim lantaran ia masih sangat pemula sebagai praktisi bela diri. Meskipun kisah kebencian antara Geki Red versus Geki Blue tetap ada pada serial Jungle Fury, namun kisah Jan, Retsu dan juga Ran sama sekali tidak didasarkan pada kisah cinta dan juga kecemburuan ala ABG. RJ versus Go Fukami. Seperti yang kita sebutkan tadi di awal, bahwa semua teknologi Rangers di serial Jungle Fury diciptakan oleh mentor mereka yang bernama Robert James, atau akrab disebut sebagai RJ, di mana ia adalah master Paizoa bergaya serigala yang hidup di kota Ocean Bluff dan mendirikan usaha restoran Jungle Karma Pizza, sambil diam-diam membangun markas Ranger di dalamnya. Bahkan tidak hanya itu, RJ hidup dan berperilaku secara nyentrik, walaupun sangat bijaksana dengan caranya sendiri. Namun itu sangat bertolak belakang dengan counterpart Jepangnya, yakni Go Fukami atau Geki Violet, di mana Go merupakan pemuda arogan, acuh tak acuh, dan juga sangat pendiam. Dan itu juga menjadi perbedaan lainnya, sebab Go Fukami bukanlah mentor jenius seperti halnya RJ yang ada pada serial Jungle Fury tadi, karena porsi mentor di sini adalah Miki Masaki dan juga Master Shafu. Dan lebih beda lagi, karena Go adalah kakak kandung bagi Retsu Fukami sang Geki Blue, sementara di Jungle Fury, RJ dan juga Tio sama sekali tidak punya hubungan darah, di mana Tio justru punya saudara kembar bernama Luen Martin. Bahkan RJ merupakan kawan lama bagi Dominic Hargan sang Rhino Ranger, dan juga RJ merupakan putra dari Master Finn. Sementara Go sama sekali tidak pernah mengenal Ken Hisatsu atau Geki Chopper sebelum mereka bertemu, dan hubungannya juga tidak begitu akrab pada awalnya. Dan juga Go tentu saja bukan anak dari Master Sharky Chen. Master Paizoa dan juga Shichi Kensei. Dalam kedua series ini, ada porsi mentor yang sangat banyak, tergantung dari senjata dan juga jurus yang mereka pelajari, di mana dalam versi Geki Ranger disebut sebagai Shichi Kensei yang terdiri dari 7 Master Geki Juken dalam wujud hewan dan juga jurus yang berbeda, yakni Master Shafu, Elehung Kampo, Batley, Sharky Chen, Gorien, Michelle Peng, dan juga Pion Biao. Mereka semua tentunya adalah manusia biasa pada awalnya, yang menggunakan jurus terlarang yang bernama Shigeki
dalam pertempuran di masa lalunya, yang membuat tubuh mereka berubah menjadi hewan setengah manusia seperti halnya saat ini. Dan hal itu juga terjadi pada Gofukami pada awal-awal kemunculannya. Namun kemudian hal itu bisa ia kendalikan dan membuatnya tidak secara permanen menjadi seorang serigala, seekor serigala maksudnya. Dan meskipun semuanya terlibat secara aktif dalam lingkaran terdalam organisasi Scratch, namun orang-orang biasa dalam perusahaan tersebut tidak merasa heran dengan wujud para master. Mungkin lantaran para karyawan tersebut menganggap bahwa para Shichikensei hanyalah orang-orang yang mengenakan kostum binatang. Namun lepas dari keanehan plot tersebut, para master ini sangat berbeda dengan yang ada pada versi Jungle Fury, di mana pada versi Amerika ini justru hanya menyajikan penampilan Master Paizua dengan wujud manusia biasa. Namun mereka baru berubah menjadi wujud hewan tersebut pada akhir season Jungle Fury dalam pertempuran finalnya. Dan yang menjadi sangat berbeda, karena meskipun berpakaian yang sangat unik, akan tetapi perilaku mereka sangat manusiawi dan juga berwibawa. Hal itu menjadi sangat berbeda dengan Shichikensei di Geki Ranger yang kelakuan mereka nyeleneh semuanya, mulai dari yang cabul, hiperaktif, dan juga sangat kocak, karena sebagian besar dari mereka hanyalah bagian dari kiat komedi untuk mewarnai cerita Geki Ranger yang sangat dark tersebut. Exclusive weapon dan juga Rangers. Dan yang terakhir sudah pasti adalah hal-hal yang ditambahkan pada serial Jungle Fury. Sebab itu hanyalah versi tradisi Power Rangers untuk menambahkan beberapa item khusus secara eksklusif sebagai kiat penjualan merchandise mainan bagi Bandai Amerika. Maka yang kita sebutkan ini tentu saja tidak akan kalian temukan pada serial Geki Ranger, seperti Solar Morpher yang kita bahas pada segmen pertama tadi, yang tentunya jauh berbeda dengan Geki Changer milik Juken Sentai Geki Ranger. Kemudian ada pula motor bernama Strike Rider milik Red Ranger-nya, yang setiap kali diaktifkan akan memunculkan armor khusus, dan itu tentu saja bukan berasal dari serial Geki Ranger, melainkan senjata eksklusif bagi Jungle Fury sendiri. Walaupun sayangnya, armor tersebut tidak diklasifikasikan sebagai Battleizer, walaupun secara konsep hampir nggak ada bedanya dengan Battleizer. Namun tidak hanya itu, karena luar biasanya, Jungle Fury juga menambahkan 3 Ranger eksklusif yang tidak ada pada versi Geki Ranger, yakni Spirit Rangers yang terdiri dari Elephant Ranger, Bat Ranger, dan juga Shark Ranger. Berbeda dengan Rangers pada umumnya, karena mereka dikendalikan dari jarak jauh oleh para master, mulai dari Master Fan, Master Fin, dan juga Master Swoop, yang kekuatannya dimanfaatkan oleh para Phantom Beast. Walaupun original secara kostum, namun senjata yang mereka gunakan adalah properti senjata buatan Jepang yang juga digunakan oleh para Rangers di sini. Sekian dari Tokufex Indonesia. Jangan lupa tonton video-video Tokufex lainnya, like, komen, dan juga share ke media sosial kamu. Akhir kata, salam Tokufex Indonesia.